Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis serta buku tulis kalian, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu untuk dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ustadz ingin menyampaikan sebuah ungkapan dari seorang ulama besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i, untuk memacu supaya kita tetap semangat belajar. Beliau mengatakan, man lam yadhuq murrata ilmi sa'atan tajarra'a kullal jahli dula hayatihi. Yang artinya adalah, barang siapa yang tidak pernah merasakan lelahnya belajar, tidak pernah merasakan sulitnya belajar, tidak pernah merasakan susahnya belajar, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Sudah barang tentu bagi kita semuanya, para penuntut ilmu, pasti kita akan mengalami itu semua. Mengalami kesulitan dalam belajar, mengalami susah dalam belajar, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kesulitan dan kesusahan kita dalam belajar, insya Allah itu semuanya akan bernilai ibadah. Baik anak-anakku semuanya, sesuai jadwal yang telah ditentukan, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Barangkali bagi kalian dulu juga pernah belajar PPKN waktu masih duduk di bangku sekolah dasar. Mungkin materi-materi yang disampaikan itu banyak terkait tentang bagaimana kita menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik. Baik sikap kita terhadap teman, baik sikap kita terhadap kedua orang tua, baik sikap kita terhadap para guru-guru kita, dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah kalian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu MTS atau yang setara dengannya, maka pendidikan Pancasila ini lebih ditekankan kembali. Karena apa? Ada sebagian kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya Pancasila itu harus dihapuskan. Mereka mengatakan bahwasanya Pancasila itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi antara Pancasila dan agama itu saling dibenturkan. Padahal tidak seperti itu. Oleh karena itu, maka mari kita sama-sama belajar lebih mendalami lagi nilai-nilai dan makna-makna yang terkandung di dalam Pancasila itu tersendiri. Nah, kita nanti akan belajar tentang banyak hal dalam mata pelajaran PPKN ini. Lebih kurang ada sekitar 6 bab yang akan kita pelajari. Bab pertama itu ada perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian bab 2 kita akan belajar tentang norma dan keadilan. Bab ketiga kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 4 kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bab kelima kita akan belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan bab yang terakhir kita akan belajar tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mudah-mudahan ke-6 bab
keenam bab tersebut dapat kita selesaikan dalam waktu 2 semester yang akan datang. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita belum masuk pembelajaran pada bab pertama. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian Pancasila. Nah, kalau kita lihat Pancasila itu dua kata yang digabung menjadi satu. Kata yang pertama panca dan kata yang kedua sila. Secara bahasa, panca itu berarti 5 dan sila itu berarti asas. Bisa juga berarti pondasi, juga bisa berarti pokok. Jadi ketika digabungkan menjadi Pancasila, maka dia mempunyai arti 5 dasar atau 5 pondasi. Nah, kita bisa ibaratkan ketika kita ingin membangun sebuah rumah misalnya, atau membangun sebuah gedung, maka hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pondasinya. Sebaik apapun bangunan tersebut, secantik apapun bangunan tersebut, akan tetapi kalau pondasinya tidak kuat, maka lama-kelamaan ia akan roboh. Begitu juga dengan para pendiri bangsa Indonesia ini, para pejuang, para pahlawan nasional. Ketika ingin mendirikan sebuah bangsa, maka hal pertama yang harus dibangun adalah pondasinya. Supaya apa? Ketika pondasi ini kuat, maka Indonesia akan menjadi kuat, tidak mudah terombang-ambingkan oleh pihak manapun. Insinyur Soekarno, sudah tahu ya, Insinyur Soekarno, beliau memberikan pengertian tentang Pancasila yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan isi dari jiwa sebuah bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia, sudah barang tentu menjadi sebuah kewajiban untuk dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah melaksanakannya? Mari kita sama-sama introspeksi diri. Kita misalkan sebagai seorang santri. Pada sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna apa yang dapat kita ambil sebagai santri dari sila pertama itu adalah bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana tadarus Al-Quran kita. Nah, itu semua merupakan bagian kecil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh satu lagi, sila kedua. Dalam sila kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apakah kita sudah mengamalkan sila tersebut? Apakah kita sudah adil, terutama adil pada diri kita sendiri? Misalnya, kita bersikap adil terhadap anggota, terhadap salah satu anggota badan kita. Contoh, banyak di kalangan kita itu yang main game bisa sampai larut malam, bahkan sampai subuh dia betah. Padahal kita tahu bahwa mata ini juga butuh istirahat. Jadi ketika kita tidak mengistirahatkan mata, berarti kita tidak adil terhadap mata. Itu bagian contoh kecilnya. Kemudian adab. Bagaimana adab kita terhadap para guru kita, bagaimana adab terhadap kedua orang tua kita. Nah, apakah kita
sudah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Tentu ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita semua untuk senantiasa memaknai, menjiwai seluruh makna-makna yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian ada Muhammad Yamin. Barangkali kalian sudah mengetahui siapa Muhammad Yamin. Beliau merupakan pahlawan nasional, merupakan salah seorang yang menggagas lahirnya Sumpah Pemuda yang sering kita peringati pada tanggal 28 Oktober. Beliau mengatakan bahwasanya Pancasila itu merupakan 5 dasar aturan atau 5 dasar pedoman. Jadi bangsa Indonesia ketika ingin membuat sebuah kebijakan, ketika ingin merancang sebuah aturan, maka hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah mereka harus berpedoman pada Pancasila. Barangkali itu ya sedikit yang dapat Ustadz sampaikan. Nanti bab pertama dan bab-bab selanjutnya akan kita bahas secara tatap muka. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa masuk pondok sehingga dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif. Terakhir, Ustadz ingin memberi sebuah tugas untuk kalian semua. Di dalam lambang Pancasila, dalam burung Garuda itu terdapat simbol-simbol. Ada simbol bintang, ada simbol pohon beringin. Nah, coba kalian cari makna-makna yang terkandung di dalam simbol-simbol tersebut. Nanti dikumpul melalui WA. Nah, yang untuk kelas 7B bisa dikumpulkan melalui grup kelas, dan untuk yang kelas lain nanti bisa minta sama wali kelasnya nomor Ustadz, kemudian kirim ke nomor Ustadz langsung. Ustadz kira demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustadz akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.